Yo, iki sing paling penting niku. Sekali lagi, pitutur luhur tidak mengajarkan memprovokasi, membenci habaib. Kalaupun nanti dalam halakoh ini atau dalam pengajian ini panjenengan semua yang rawuh atau yang melihat YouTube atau sing ngrungokne radio akhirnya sadar, oh ternyata Habib iki padha aku duduk keturunane Kanjeng Nabi miturut kitab. Miturut kitab lho ya. Nek miturut catetan napa Robitoh Alawiyah ya keturunane Kanjeng Nabi. Ini nek miturut kitab kan ora. Nanti biar dijelaskan kayak Imat. Ngoten. Kan aku ora ngalim. Aku goblok, ngaku pinter. Wah, iki kiyaine iki goblok asline. Ngaku pinter. Ah, goblok, bodoh. Mula kelana bodoh goleki warisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Setelah melihat video yang tadi bersama-sama kita tayangkan, ternyata yang bersangkutan telah mengatakan bahwa dia adalah orang yang goblok tadi katanya. Nah, kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari goblok adalah bodoh sekali. Kaitannya dengan hal tersebut, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis riwayat Imam Tabrani dari hadis Jabir bin Abdullah, beliau berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, la yambagi lil jahil ay yaskuta ala jahli. Tidak semestinya bagi orang yang bodoh, tidak semestinya bagi orang yang tidak pandai, tidak memiliki ilmu, ay yaskuta ala jahli, untuk berdiam diri atas kebodohannya. Artinya apa? Artinya ya dia berarti tidak boleh berfatwa sembarangan. Artinya ya berarti tidak boleh menerangkan panjang lebar. Artinya ya berarti kita tidak usah mengikuti kepada orang yang bodoh. Karena orang yang tidak memiliki ilmu itu, kata Nabi Muhammad SAW, tugasnya adalah mau untuk cari ilmu. Tidak boleh kebanyakan berkomentar, tidak boleh menerangkan panjang lebar. Wong tidak punya ilmu. Tugasnya apa? Tugasnya cari kepada orang yang pandai, cari kepada orang yang alim, yang beliau-beliau ini pantas untuk diikuti. Itu tugasnya kalau orang bodoh. Nah, di Nusantara ini kita memiliki banyak sekali ulama-ulama yang alim-alim, yang pandai-pandai, dan sangat pantas untuk kita ikuti dawuh-dawuhnya. Di antaranya siapa? Di antaranya adalah Hadratus Syekh Simbah Ki Haji Hasyim Asy'ari. Beliau ini diberikan julukan Hadratus Syekh karena saking alimnya beliau. Dan kealiman beliau ini diakui oleh guru-guru beliau sendiri, oleh santri-santri beliau, bahkan oleh ulama-ulama sezaman maupun sesudah beliau. Kaitannya dengan nasab para habaib dari Bani Alawi, dari Ba'alwi, ini beliau memiliki kitab berjudul Ziyadatul Ta'liqat, yang di dalam kitab tersebut beliau menyematkan julukan Sayyid kepada guru beliau yang berasal dari Ba'alwi, bermarga Al-Habsyi. Dan di dalam halaman yang lain beliau juga mengutip dawuh-dawuh dari para habib Ba'alwi. Dawuh-dawuhnya ini dikutip sama beliau. Berarti artinya apa? Para habib dari golongan Ba'alwi ini diakui oleh beliau sebagai dzurriyyah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ini yang kita ikuti, ulama yang betul-betul ulama, yang pandai, yang alim. Sebagaimana perintah baginda Nabi Muhammad SAW, kalau ada orang bodoh, tugasnya belajar. Sedangkan orang yang alim itu memberikan dawuh-dawuh, memberikan petuah-petuah yang kemudian kita masyarakat mengikutinya. Di dalam kitab beliau, Hadratus Syekh Simbah Ki Haji Hasyim Asy'ari, Ziyadatul Ta'liqat, di halaman 47, beliau menyebutkan sanad beliau
untuk mengkaji hadis Sahih Muslim. Hadis Sahih Muslim ini memiliki kitab syarah yang disusun oleh Imam Nawawi. Nah, maka Mbah Hasyim Asy'ari menjelaskan sanad beliau sampai kepada Syekh Imam Nawawi, penyusun syarah Sahih Muslim. Maka di sini beliau mengatakan waqala al-Imam An-Nawawi fi syarhi Muslim indal kalami 'alal hadisi. Berkata Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Syarah Muslim ketika beliau menjelaskan mengenai hadis alladzi haddasanahu, yang hadis tersebut telah menyebutkan, siapa yang menyebutkan kepada beliau. Mbah Hasyim Asy'ari mengambil sanad hadis Sahih Muslim dari siapa? Beliau sebutkan guru beliau yang bernama As-Sayyid Husain Al-Habsyi bi Makkatal Mukarramah bi sanadihi ila Syekh Ismail bin Jarrah an Syekh Al-Arif Billah Abdul Ghani An-Nabulsi ila akhirih. Ternyata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini di dalam mempelajari hadis Muslim, beliau mendapatkan sanad ketika beliau belajar di kota Makkatul Mukarramah. Siapa guru beliau? Guru beliau adalah Al-Habib Husain Al-Habsyi. Siapa Habib Husain Al-Habsyi ini? Habib Husain Al-Habsyi ini adalah kakak dari Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, di mana Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini sering kita kenal sebagai penyusun kitab Maulid Simtud Duror, Ba'alwi. Habib Ali ini punya kakak menjadi mufti di Makkatul Mukarramah. Siapa nama kakaknya? Yaitu Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi. Nah, Habib Husain ini merupakan anak, merupakan putra dari ayah beliau yang juga sama-sama mufti di kota Makkatul Mukarramah. Maka kita kalau buka mufti-mufti Syafi'iyah yang ada di kota Makkatul Mukarramah, beberapa di antara mereka adalah mufti yang datuk-datuk mereka dari Hadrumut. Kemudian mereka menjadi ulama di Mekkah. Yang beliau-beliau ini adalah Ba'alwi, keturunan baginda Nabi Muhammad SAW dari jalur Sayyidina Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Siapa nama ayahanda Habib Husain? Yaitu Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Nah, Habib Muhammad punya anak, yang satu namanya Habib Husain, yang satu namanya Habib Ali. Habib Husain inilah yang menjadi guru dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dan ketika beliau menyebutkan nama guru beliau, beliau sematkan dengan gelar As-Sayyid, As-Sayyid Husain Al-Habsyi. Artinya apa? Beliau mengakui bahwa guru beliau ini adalah termasuk dzurriyyah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengisbatkan hal tersebut sehingga apa? Sehingga sangat pantas dan sangat pas untuk dipanggil dengan nama As-Sayyid. Ini siapa? Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, orang yang alim yang semestinya kita ikuti. Di halaman-halaman berikutnya, di halaman 126, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari juga mengatakan faslun wa minha anna qaula syekh fa ya rabbi amilna bilutfika waqfina ila akhiril abyati as-salasah masruqah min qasidati al-kutub al-gaus al-habib Abdullah al-Haddad fi ad-durril mandum. Di sini beliau juga mengutip qasidah yang berisi nasihat-nasihat penting di dalam agama yang disusun oleh seorang ulama besar yang beliau tulis titel-titelnya adalah Al-Kutub, nama waliullah subhanahu wa ta'ala yang bergelar Al-Kutub, wali kutub menurut Mbah Hasyim Asy'ari. Juga Al-Gaus, wali Gaus menurut Mbah Hasyim Asy'ari. Siapa yang dimaksud? Al-Kutub Al-Gaus Al-Habib Abdullah Al-Haddad yang sering kita kenal dengan pengarang Ratib Al-Haddad, dan banyak qasidah-qasidah yang sering kita pakai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia. Artinya apa? Kalau Habib Abdullah bin Al-Haddad yang beliau adalah Ba'alwi, beliau adalah orang yang memalsu nasab, maka tidak mungkin menjadi wali besar. Kenapa begitu? Karena memalsu nasab ini hukumnya dosa besar.
orang mengakui bahwa ini adalah ayahnya, padahal itu bukan ayahnya, ini termasuk dosa besar, memalsu nasab di dalam agama. Artinya apa? Habib Abdullah bin Al-Haddad ini memang tidak memalsu nasab dan sangat luar biasa di dalam memiliki pangkat kewalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai Mbah Syekh Masyari menyebutkan pangkatnya Habib Haddad ini adalah Al-Kutub Al-Gaus Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Dan beliau ini sangat ta'zim, sangat hormat dan mengakui keilmuan serta nasab dari Habib Abdullah bin Al-Haddad. Bahkan disebutkan qasidah beliau, alaika bitaqwallah fis sirri wal alan wa qalbaka naldifhu minar rijsi wad daron. Kata Habib Haddad di dalam qasidah beliau, kalian semua wahai manusia wajib bertakwa kepada Allah dalam keadaan sendiri maupun ramai-ramai. Dan bersihkanlah hati kalian dari kotoran dan sesuatu yang mengeruhkan hati. Artinya apa? Kalau orang sekarang yang mengaku ngefan kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, mengaku beranut, menganut, mengikuti pemikiran-pemikiran Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, tapi kok malah tidak beradab kepada para habaib, apalagi sampai meragukan nasab beliau, apalagi waliyadzubillah min dalik, sampai membatalkan nasabnya orang, ini apa tidak malu dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari? Nah, sehingga ini pilihan kembali kepada masyarakat semuanya, mau ikut kepada orang yang tidak memiliki ilmu, orang yang bodoh, orang yang tidak pandai, atau ikut kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang kealimannya luar biasa. Pilihan kami kembalikan kepada Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.